Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan OR Vlog Channel. Kali ini saya didampingi oleh dosen pembimbing skripsi saya, namanya Pak Iron. Pada kesempatan kali ini saya akan meminta trik and tipsnya bagaimana kita menghadapi sidang. Jadi pada kali ini saya membuat konten itu untuk rekan-rekan semuanya. Pada Pak Iron, waktu dan tempat mungkin saya persilakan seperti apa sih Pak langkah-langkahnya mahasiswa untuk menghadapi sidang gitu, triknya, tipsnya gitu. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iron Fajrul, saya dosen di Universitas Bina Bangsa dan dapat tugas untuk membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian skripsinya. Dan alhamdulillah ini rahmat sudah mau mendekati jadwal sidang, sehingga saya memberikan bagian dari pekerjaan dari pembimbing, yaitu arahan, kemudian cara-cara untuk persiapan persidangan. Nah, yang ini yang menjadi masalah kan, mahasiswa itu dalam skripsi itu sudah takut duluan. Padahal itu sebenarnya wajar sebagai manusia, cuman jangan berlebihan. Intinya kalau mahasiswa sudah menguasai skripsinya, semua juga bisa. Tinggal bagaimana persiapannya maksimal, doa orang tua, kemudian semua hal dipersiapkan sehingga nanti saat sidang semuanya lancar begitu. Intinya kembali lagi bahwa apa yang disidang, nah ini kembali lagi harus diluruskan, sebenarnya sidang itu hanya istilah. Intinya adalah bagian dari klarifikasi apa yang ditulis, apa yang diteliti, baik itu dari mana datanya, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menyampaikannya. Jadi kembali lagi, ini adalah sidang itu bukan seperti sidang di pengadilan penjahat gitu dihakimi, bukan seperti itu, diklarifikasi. Makanya tidak perlu terlalu takut juga untuk menghadapinya. Persiapan saja yang siap, yang bagus, siap, kemudian percaya diri dan jalankan gitu. Jadi normalnya setiap sidang itu atau klarifikasi penelitian itu hanya 1 jam, tidak lebih, begitu hanya 1 jam. Sedikit lah itulah, istilahnya tidak pasti. Tapi juga kaitan dengan prosesnya, misalnya itu di ruang kelas, gitu. Bahkan ada nanti misalnya di tingkat lanjut terbuka sidangnya. Tapi kalau di skripsi biasanya hanya penguji dan peserta sidang skripsi. Nah, apa yang ditanyakan kembali lagi, apa yang di dalam skripsi, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Tidak akan ditanya selain daripada itu. Misalnya pertama, dalam sidang itu ditanyakan kenapa mengambil judul, alasannya apa judulnya. Kemudian pasti dijawabnya berdasarkan latar belakang, bahwa di judul tersebut ada permasalahan, karena tidak mungkin diteliti kalau tidak ada masalah. Semuanya berangkat dari masalah, tentu saja dengan niat untuk mencari solusinya. Masalahnya nih A, B, C, masalahnya apa yang disebutkan di dalam identifikasi masalah, begitu, bahwa di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut ada permasalahan, makanya saya menelitinya. Setelah diteliti barulah dibikin pertanyaan supaya nanti ada jawaban, begitu, jawab penelitian namanya, atau rumusan masalah. Rumusan masalah itu dari identifikasi masalah. Itu kan identifikasi masalah itu disebut sebagai pernyataan masalah. Nah, sebagai orang manusia akan bertanya, karena sifat manusia akan bertanya, oh ini sebenarnya apa, ini sebenarnya apa, ada dibagi 3 pertanyaan. Nah, setelah itu baru masuk ke bagian misalnya kajian teorinya, bahwa di masalah ini misalnya contoh romat terkait dengan MSDM, maka permasalahannya tentang sumber daya manusia, dicari teorinya. Tahapannya begitu, teorinya dari penulis buku, dari profesor, dari ahli-ahli MSDM. Sampaikanlah misalnya satu saja, dari teori tersebut, sampaikan ini yang digunakan teorinya. Nah, setelah digunakan teorinya dijelaskan terkait dengan cara menelitinya. Nah, biasanya kan sudah ada tuh di mata kuliah metode penelitian, misalnya penelitiannya kualitatif, kuantitatif,
biasanya kalau di manajemen ya kuantitatif kan, menghitung dengan angka-angka, menjelaskan dengan angka-angka, dengan rumusnya apa, metodenya apa. Setelah itu, setelah tahu metodenya begini, kemudian datanya. Nah, datanya dari mana? Kembali lagi ke tempat penelitian. Iya. Nah, penelitian tersebut kan tidak mungkin diambil semua data, maka ada namanya sampling. Misalnya ada 1000 pegawai, maka berapa persennya? Ada rumusnya tuh di metode penelitian. Karena skripsi kan, kenapa ada sampling? Karena waktu skripsi itu hanya 4 bulan, tidak mungkin seluruhnya diteliti, maka di sampling atau contoh data lah begitu ya disebutnya ya. Kemudian dari namanya populasi keseluruhan data, maka ada samplingnya gitu. Nah, setelah itu baru diolah lah dengan rumus yang ditentukan, metode apa yang dipakai. Setelah itu baru namanya kesimpulan. Dan setelah kesimpulan, oh ini pengaruh dengan ini pengaruh dengan ini. Maka terakhir peneliti memberi saran ke tempat penelitian dalam rangka untuk perbaikan. Cuman hanya itu prosedurnya ya. Nah, ini sekalian menjelaskan juga. Nanti pembukaan. Setelah pembukaan nanti penguji tuh pengujinya ada 2. Di tengahnya itu pembimbingnya akan membuka. Kemudian mahasiswa dipersilakan untuk menyampaikan presentasi dengan PowerPoint. Ingat, PowerPoint isinya bukan semua di copy paste dari skripsi ke dalam, bukan, tapi poin ya. Poin-poinnya apa? Misalnya inti-intinya saja, karena nanti yang menjelaskan Anda secara lisan. Poinnya latar belakang sedikit ditulis di situ kan, rumusan masalah terus 3-3-nya harus tulis ya, poin gitu kan. 15 menit itu dikasih waktu untuk menjelaskan, bahkan bisa 10 menit lah. 10 menit itu tidak akan terasa, bahkan kurang sebenarnya. Makanya slide-nya nggak boleh lebih dari 15 lah. Slide-nya dipadatkan saja, poin-poinnya yang isinya 5 bab poinnya itu. Nah, setelah presentasi baru sesi klarifikasi, tanya jawab. Tanya jawabnya apa tadi? Kembali lagi terkait judul, kenapa mengambil, cara mengolah datanya gimana, gitu kan? Setelah itu teorinya gimana, habis itu analisisnya gimana, kesimpulan sarannya gimana. Nanti itu dibagi 2, ada pembimbing 1, pembimbing 2. Biasanya juga dibagi, yang satu misalnya terkait dengan isi skripsinya, rumus segala macam. Ada yang misalnya pembimbing penguji 2 itu tata tulis, oh ini footnote-nya begini yang tepat segala macam. Jadi intinya tidak ada pembimbing atau penguji yang akan menggigit saat ujian sidang, jadi nggak perlu takut. Klarifikasi selesai, nanti mahasiswa dipersilakan di luar dulu, nanti pembimbing penguji 1 penguji 2 akan bermusyawarah terkait nilai gitu. Nah, itu nilainya perform. Itu saja, yang utama adalah isi dari skripsi Anda. Tapi penilaian kepercayaan diri, menjawab dengan baik, menjawab dengan tenang, kemudian mengarah pada solusi, itu insya Allah akan dapat poin, karena kepercayaan diri juga dapat nilainya. Bukan hanya percuma kan, misalnya isinya benar tapi diem aja di ruang ujian, padahal yang dibutuhkan adalah present, menyampaikan bahwa ini hasil penelitian saya, hasil hitung saya, hasil analisis saya kepada para penguji. Sudah selesai begitu. Jangan panik, jangan gugup, tetap tenang, pelajari semua materi-materi ke-5 bab itu, dan pada intinya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sama doa orang tua. Nah, itu doa orang tua yang paling penting. Oke, mungkin itu saja bincang-bincangnya saya dengan Pak Iron. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah bisa meluangkan waktunya dan membuat konten bersama. Ya, saya mendoakan semoga semua bimbingan saya dapat menjawab dengan tenang. Amin. Karena ketenangan itu
apa namanya membuat apa ya jawaban juga lancar, belajar untuk apa namanya berbicara juga. Sebenarnya semuanya bisa tergantung mental, dan itu pun mental boleh itu latihan di cermin atau nanti di rumah bersama saudara atau sesama teman apa yang mau bimbingan, mau sidang, boleh dengan mahasiswa yang lain juga boleh begitu. Jadi jangan diem saja juga, udah tahu lagi mau sidang, nggak ada upayanya. Nomor satu upaya. Gitu. Sip. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komennya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.